Saya Linda Citra, saya berasal dari Cicalengka, dari sebuah desa yang sangat sejuk, nyaman. Profesi saya pernah bermain teater, FTV, dan film juga iklan. Saya paling senang dengan seni peran, tapi saya sekarang berniaga di KRBI. Oh, di KRBI. Iya. Ya. Itu biasanya kalau di FTV itu sebagai apa, Bu? Saya biasanya sebagai ibu-ibu yang menderita, gitu. Biasanya jadi nenek-nenek, jadi pengemis. Mungkin wajah saya kelihatan ini ya, seperti orang antagonis gitu ya. Yang teraniaya mungkin. Itu biasanya kalau di FTV itu semacam film apa gitu, Bu? Saya pernah main di Kabayan Ingin Sekolah Lagi dengan Kang Komar. Ya, para netizen, kita akan coba ya untuk berakting. Sedikit aja, Bu. Iya. Ya Allah, aku ini merasa begitu kecil. Saya merasa hidup saya penuh dengan kekurangan. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau maha segalanya. Saya serahkan semuanya kepada Allah ya Allah. Hanya doa yang bisa merubah kehidupan ini jadi keajaiban. Segini saja mungkin ya. Bagus juga, Bu, kalau jadi itu bagus ya. Pertanyaan dari saya, Bu, satu, apa yang dimaksud dengan pesantren pelunasan utang? Pesantren Pelunas Hutang adalah sebuah pesantren yang didirikan di daerah Ciwidey. Jadi tujuan kami adalah mengumpulkan orang-orang yang punya masalah dengan kehidupan ekonominya, terutama masalah hutang. Bapak punya hutang? Alhamdulillah banyak hutang, Bu. Nah, kami akan memberikan solusinya, bagaimana caranya melunasi hutang. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan hutang, insya Allah akan diberi solusi oleh kiai hutang. Jadi kami mempunyai kiai hutang juga yang sanggup memberikan solusi terbaik bagaimana caranya bisa lunas hutang Bapak. Itu tadi dibilang yang dimaksud itu kiai pelunas hutang. Itu caranya gimana, Bu? Caranya jadi sodako. Jadi misalkan Bapak nih punya hutang misalkan 100 juta hutang Bapak. Jadi hutang 100 juta dibagi 700, hasilnya berapa? Disedekahkan. Nah itu. Ini harus banyak sedekah. Iya, harus banyak sedekah. Terus kemana saja sedekah teh? Yang utama, Bapak biasanya kemana kalau sedekah? Biasanya kalau saya sedekah tuh ke anak yatim, ke pesantren. Iya. Sedekah yang utama adalah kepada seseorang yang selalu menitipkan air mata untuk kita, yang selalu mendoakan kita, yang saat sholat selalu menangis, menitipkan air mata supaya kita menjadi orang yang soleh, berguna untuk nusa, bangsa dan agama ini. Pertanyaan dari yang kedua, Bu, sedekah kemana aja yang utama? Sedekah yang utama tadi ke ibu, ayah, dan istri juga anak ya. Yang ketiga itu sedekah kepada anak yatim kurung. Bapak tahu nggak sedekah ke anak yatim kurung itu seperti apa, Bu? Sedekah ke anak yatim kurung itu bukan berarti kita sedekah kepada anak yang dikurung gitu ya. Sedekah ke anak yatim kurung itu adalah sedekah kepada seorang anak yang lagi dikandung ibunya, ayahnya meninggal, Pak. Jadi itu yang disebut anak yatim kurung. Jadi selagi dikandung ibunya, ayahnya meninggal gitu. Tapi bukan hasil perselingkuhan ya, Pak ya, karena agama kita sangat melarang sekali untuk berselingkuh gitu ya, Pak ya.
Oh, jadi itu yang dinamakan yatim kurung. Iya, anak yatim kurung. Nah, jadi kalau sedekah kepada anak yatim kurung itu luar biasa sama Allah dibalasnya gitu. Jadi insya Allah rezeki kita akan deras gitu Pak. Insya Allah akan deras, berkah, gitu, lancar gitu. Oh, amin. Ya. Oke Bu, pertanyaan yang ketika sedekah sama dengan keinginan besar dibagi 700. Iya, jadi misalkan Bapak nih Bapak misalkan punya hutang nih misalkan 200 juta dibagi 700 hasilnya berapa? Nah itu disedekahkan gitu kan. Terus Bapak nih misalkan punya keinginan nih, misalkan pengen mobil nih harga 200 juta dibagi 700 hasilnya berapa, disedekahkan gitu Pak. Oh, jadi dibagi 700 ya? Iya, selalu dibagi 700. Mungkin Bapak bertanya gitu kan, dari mana 700 itu Pak? Mungkin Bapak dari dalam pikiran Bapak mungkin bertanya 700 itu dari mana? Iya, 700 Ya, itu dari mana? 700 itu diambil dari surat Al-Baqarah 261. Jadi setiap kita menanam satu bulir benih tumbuh menjadi 7 dikalikan 100, jadi hasilnya 700. Jadi kita jangan merasa karena uang kita disedekahkan nih takut kita miskin gitu Pak. Jangan begitu, karena memang di dalam Al-Quran itu diterangkan bila kita melakukan sedekah dengan ikhlas itu insya Allah sama Allah diganti 700 kali lipat. Jadi itu Pak, keajaiban sedekah itu luar biasa sekali. Disedekahkan jumlah utang bagi 700 itu hasilnya disedekahkan. Iya, jadi misalkan Bapak nih punya hutang misalkan 200 juta misalkan dibagi 700 sama Bapak mau disedekahkan kemana gitu kan? Iya. Oke Bu, pertanyaan yang keempat, apa saja yang bisa dijadikan hutang itu tidak lunas? Oh iya, yang tidak menjadikan hutang itu lunas, kenapa ya? Saya misalkan Bapak sudah bersedekah kemana gitu kan? Bapak sudah bersedekah ke ibu, ke anak, gitu kan, ke istri, terus ke anak yatim kurung gitu kan? Itu kenapa ya? Tapi saya kok nggak kaya gitu, kenapa ya? Terus kenapa sih hutang saya nggak lunas gitu Pak? Itu dikarenakan kunci Pak. Jadi Bapak salah memasang kunci. Jadi kunci itu diibaratkan laki-laki gitu. Terus lubang kunci misalkan Bapak nih mau masang kunci misalkan Bapak misalkan kunci kamar ini bisa dipakai itu enggak, kunci ruang tamu enggak Pak? Kunci kamar ini. Kunci ganda. Ya bukan, maksudnya kuncinya, kunci bisa enggak dipakai ini ke lubang kunci ini bisa dibuka enggak? Oh nah itu jadi nggak bisa. Jadi seorang cowok misalkan yang selalu memasangkan kuncinya di mana saja, di lubang mana saja gitu. Jadi kunci itu ibarat seorang pria itu ya Pak ya. Jadi lubang kunci itu ibarat seorang wanita. Jadi misalkan kalau dia memasangkan kunci di mana saja itu giginya akan somplak gitu Pak. Jadi memang kita harus itu pelajaran yang berharga ya Pak ya. Kenapa kok misalkan para pejabat ya misalkan lagi naik daun gitu kan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba tertimpa korupsi itu karena kuncinya somplak Pak. Misalkan ada pengusaha dia lagi maju-maju usahanya, oh ternyata dia sampai bangkrut. Oke Bu, pertanyaan yang keempat tuh, tadi tuh Ibu pernah bilang somplak tuh, dan penyebab apa yang dijadikan rezeki menjadi somplak? Ya, yang menjadikan rezeki itu somplak apa ya? Karena kita misalkan kita sebagai manusia mencari rezeki gitu kan, karena ingin cepat kaya misalkan dengan cara apa saja gitu kan Pak. Terus dengan cara yang tidak halal gitu kan, misalkan mencuri gitu kan, terus berbuat curang kayak gitu. Nah itu juga yang akan menyebabkan jadi somplak. Terus misalkan
dengan istri bapak, belum punya anak sudah lama. Nah itu kita hujan-hujanan, pas hujan kita hujan-hujanan gitu kan ya. Terus misalkan di rumah kan bertengkar terus dengan dengan istri. dengan istri. Nah itu ada kucing, suka banyak kucing-kucing liar, nah itu kasih makan tulang-tulang. Atau misalkan karena kita nggak mau bertengkar, kadang suka berantem ya, Ya, suami ya. istri. Nah kucing itu ini apa namanya udah aja di apa namanya tinggal di rumah kita, dikasih makan, dipelihara. Nah itu insya Allah jadi pertengkaran tidak akan terjadi gitu Pak. Ya, kebetulan di rumah saya juga kucing banyak. Nah, Nah itu para netizen tadi Ibu bilang kalau yang belum punya anak, punya keturunan itu memang harus hujan-hujanan gitu ya. iya harus hujan-hujanan, tapi misalkan kalau malu hujan-hujanan di luar Pak gitu kan dilihat sama orang ya. Udah aja kita hujan-hujanannya di sini aja pakai shower, di kamar mandi gitu. Ya, begitu. Oh itu kok kalau hujan-hujan di luar beda lagi ya. Iya. Terus misalkan misalkan pingin nikah, pingin cepet-cepet nikah. Pingin cepet-cepet nikah itu sama juga hujan-hujanan. Terus kita punya suami tuh ini kan suka selingkuh baik misalkan ya, atau punya istri tuh selingkuh baik, kita marah banget kasih makan be gitu kan, biar setia itu pasangan kita ngasih makan be gitu. Insya Allah pasangan kita setia gitu kan. Oh iya Bu, itu kalau pengen nikah kan kita kan belum punya pacar gitu. Iya, Bu. iya. Itu gimana Bu caranya? Ya bapak harus sedikit agresif, jangan terlalu pendiam gitu Pak. Oh, Iya. gitu ya. Oke Bu, pertanyaan terakhir dari kita tuh, Ibu tuh pernah sedekah kemana aja? Saya alhamdulillah Pak, saya pernah sedekah kepada ibu, kepada ayah, terus kepada kepada saudara, kepada anak yatim gitu Pak. Terus saya juga menjual buku ini, lu tanya gue jawab jadi duit gitu Pak. Oh itu lu tanya gue jadi duit itu seperti apa Bu? Iya, ini apa namanya, ini bisa dijual dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari buku ini. Jadi dari satu buku itu kita dikasih 50.000 gitu Pak. Jadi ini untuk mengangkat masyarakat yang lagi nganggur, yang lagi PHK gitu, yang lagi nggak punya uang. Ini bisa jualan buku ini gitu Pak. Karena ada fee-nya dari sini. Emang sedikit ya 50.000 gitu Pak. 50.000, tapi kan ini kalau ada yang beli 10 udah 500 ya Pak ya. Terus ada yang 100 buku, ada yang sampai 100 buku kali 50 udah berapa gitu kan. Terus juga ada yang beli sampai puluhan ribu Pak ini buku ini. Jadi ini sebenarnya bisa mengangkat ekonomi masyarakat gitu kan. Ya alhamdulillah. Itu buku ada di mana Bu? Buku ada di saya dan di Bang Muswari TV gitu kan. Iya, bisa di telepon ke Bang Muswari TV kalau butuh buku ini. Oke, nah karena sumber dan para netizen bilang buku ini ada di ya. Untuk penghasilan satu buku berapa Bu? 50.000. Satu murah 50.000 ya.